Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis dampak digitalisasi terhadap pertumbuhan perbankan syariah di sektor UMKM. Berikut adalah anggota kelompok. Yang pertama ada Jivanti Zulaika Hoirunisa, yang kedua adalah Salsabila Putri Sudrajat, yang ketiga adalah Ais Fitria Zahra. Pendahuluan, UMKM berperan sebagai penyumbang utama terhadap PDB atau Produk Domestik Bruto suatu negara. Data statistik terbaru menunjukkan persentase kontribusi yang mengesankan terhadap pertumbuhan ekonomi. UMKM juga mampu menyerap 97% dari total angkatan kerja dan mampu menghimpun sehingga 60,4% dari total investasi di Indonesia. Berdasarkan data tersebut, Indonesia mempunyai potensi basis ekonomi nasional yang kuat karena jumlah UMKM yang sangat banyak dan daya serap tenaga kerja yang sangat besar. Persentase UMKM yang bertambah setiap tahunnya sehingga pengurangan jumlah pengangguran di Indonesia juga akan berkurang. Perkembangan teknologi informasi yang cepat telah membawa kehidupan masyarakat Indonesia memasuki era baru yang sering disebut era revolusi industri 4.0. Pemanfaatan berbagai teknologi di bidang layanan keuangan telah membawa perubahan yang signifikan pada industri perbankan. Perubahan pola konsumsi masyarakat ke arah digital mendorong perbankan mengakselerasi proses transformasi menuju perbankan digital. Pertumbuhan UMKM dan perbankan digital memiliki korelasi yang sangat kuat. Pertumbuhan UMKM juga didukung oleh inovasi perbankan digital yang memudahkan akses ke layanan keuangan, meningkatkan efisiensi operasional, dan memberikan akses pembiayaan yang lebih mudah bagi UMKM. Sebaliknya, pertumbuhan perbankan digital juga didorong oleh kebutuhan UMKM akan layanan keuangan yang lebih cepat, terjangkau, dan mudah diakses. Kedua faktor ini saling mempengaruhi, menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan dan kemajuan UMKM dalam ekosistem ekonomi digital. Selanjutnya ada definisi perbankan syariah. Perbankan syariah merupakan sistem keuangan yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah Islam. Berbeda dengan perbankan konvensional, perbankan syariah memandangi transaksi keuangan dengan mempertimbangkan nilai-nilai agama Islam yang melarang riba atau bunga, spekulasi, dan transaksi yang tidak etis. Selanjutnya ada konsep perbankan syariah dan keunggulan di bidang UMKM. Perbankan syariah adalah sistem keuangan yang berdasarkan prinsip-prinsip Islam dengan fokus pada keadilan, larangan riba atau bunga, dan keuntungan yang bersifat halal. Prinsip utama perbankan syariah meliputi larangan riba, prinsip bagi hasil, penghindaran aset yang tidak halal, larangan spekulasi, dan tujuan kesejahteraan sosial. Dalam konteks UMKM, perbankan syariah menonjol dengan pendekatan kemitraan, produk berbasis bagi hasil, dan pemahaman yang lebih baik terhadap kebutuhan UMKM, memberikan solusi finansial yang lebih sesuai dan inklusif bagi pertumbuhan UMKM. Selanjutnya ada transformasi digital di perbankan syariah. Transformasi dalam perbankan syariah melibatkan penggunaan teknologi untuk memberikan layanan keuangan sesuai prinsip syariah dan memperluas aksesibilitas bagi UMKM. Ini termasuk aplikasi teknologi seperti fintech syariah, mobile banking, kris, blockchain, dan kecerdasan buatan dalam layanan perbankan syariah. Mungkin seperti AI. Contohnya, teknologi ini digunakan dalam pembiayaan berbasis online untuk UMKM serta dalam edukasi dan pemasaran digital guna meningkatkan akses dan pengetahuan UMKM dalam era ekonomi digital. Transformasi ini bertujuan memperkuat efisiensi dan inklusivitas dalam memberikan layanan finansial kepada UMKM. Selanjutnya adalah dampak positif digitalisasi pada pertumbuhan perbankan syariah, yaitu digitalisasi telah membawa perubahan yang sangat signifikan pada pertumbuhan perbankan syariah. Salah satu dampak positif utamanya adalah peningkatan aksesibilitas layanan keuangan bagi UMKM. Melalui teknologi, UMKM kini dapat dengan lebih mudahnya mengakses layanan perbankan tanpa terkendala atau
atau batasan geografis. Selain itu, digitalisasi juga membawa kemudahan dalam proses transaksi dan pembiayaan bagi UMKM. Dengan adanya platform digital, UMKM dapat melakukan transaksi dengan lebih cepat dan efisien, serta memperoleh akses pembiayaan yang lebih mudah dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Keseluruhannya, digitalisasi tidak hanya meningkatkan aksesibilitas layanan keuangan, tetapi juga memberikan kemudahan yang besar bagi UMKM dalam menjalankan operasi keuangan mereka. Maka dari itu, kami melakukan survei terhadap UMKM sekitar dengan tema pertumbuhan perbankan syariah di sektor UMKM. Hasil survei studi kasus, hasil analisis dari 21 responden pemilik UMKM tentang kemudahan penggunaan mobile banking menunjukkan bahwa besar responden yaitu 95,2% merasakan kemudahan dalam menggunakan layanan mobile banking. Hal ini menunjukkan adopsi yang tinggi dan kepuasan terhadap antarmuka atau fungsi mobile banking yang mereka akses. Namun, perlu dicatat bahwa ada 4,8% responden yang menjawab tidak merasakan kemudahan. Meskipun proporsi ini relatif kecil, hal ini dapat menjadi fokus perbaikan atau pemahaman lebih lanjut terkait dengan pengalaman mereka. Hasil dari 21 responden survei tentang penggunaan bank syariah dalam transaksi UMKM menunjukkan variasi dalam pilihan responden. Yang pertama adalah 47,6% responden menjawab iya menggunakan bank syariah dalam transaksi UMKM. Sebagian besar responden telah memilih menggunakan bank syariah dalam melakukan transaksi UMKM. Ini bisa mencerminkan tingginya minat atau preferensi terhadap prinsip-prinsip keuangan syariah. Yang nomor 2, ada 42,9% responden menjawab tidak menggunakan bank syariah dalam transaksi UMKM. Sebuah proporsi yang signifikan, responden masih memilih untuk tidak menggunakan bank syariah dalam transaksi UMKM. Alasan dibalik pilihan ini bisa bervariasi, mulai dari ketersediaan layanan, kenyamanan, atau preferensi terhadap sistem keuangan konvensional. Yang ketiga, serta 9,5% responden menjawab mungkin. Sejumlah kecil responden menyatakan mungkin menggunakan bank syariah dalam transaksi UMKM. Dari hasil analisis para responden ini menjawab mungkin karena transaksi yang mereka lakukan menggunakan bank konvensional dan bank syariah menyebabkan tercampurnya transaksi. Hasil analisis dari 21 responden survei tentang penggunaan QRIS atau Quick Response Code Indonesian Standard dalam transaksi UMKM menunjukkan variasi dalam pilihan responden. Yang pertama, 42,9% responden menjawab iya menggunakan QRIS dalam transaksi UMKM. Sebagian kecil responden telah memilih menggunakan QRIS dalam transaksi UMKM. Ini bisa mencerminkan adopsi teknologi yang meningkat atau kepuasan pengguna terhadap kemudahan dan efisiensi yang ditawarkan oleh QRIS. Kedua, serta 47,6% responden menjawab tidak menggunakan QRIS dalam transaksi UMKM. Sejumlah responden yang signifikan masih memilih untuk tidak menggunakan QRIS dalam transaksi UMKM. Alasan dibalik pilihan ini bisa melibatkan berbagai faktor, termasuk kebiasaan lama, kurangnya pemahaman teknologi, atau kekhawatiran keamanan. Hasil analisis dari 21 responden survei tentang bank yang didaftarkan oleh para UMKM dalam QRIS transaksi menunjukkan variasi dalam pemilihan bank. 28,5% responden menjawab menggunakan bank BCA dalam transaksi UMKM. Sebuah proporsi yang signifikan dari responden memiliki bank BCA sebagai pilihan mereka untuk transaksi UMKM menggunakan QRIS. Ini bisa mencerminkan popularitas dan ketersediaan layanan QRIS dari bank BCA. Berikut ada bagan dari beberapa bank. 28,6% responden menjawab menggunakan bank syariah Indonesia dalam transaksi UMKM. Proporsi yang hampir setara responden memiliki bank syariah Indonesia. Ini menunjukkan bahwa ada minat yang sebanding dalam menggunakan layanan perbankan syariah untuk transaksi UMKM melalui QRIS.
16% menggunakan Bank DKI, sebagian kecil responden memilih Bank DKI dalam transaksi UMKM melalui KRIS. Alasannya, di balik pilihan ini dapat bervariasi dari preferensi regional hingga ketersediaan layanan dan fasilitas yang ditawarkan oleh Bank DKI. 8% menggunakan Bank SIM Syariah, meskipun proporsinya lebih kecil, beberapa responden memilih Bank SIM Syariah. Ini menunjukkan variasi dalam preferensi dan kemungkinan adopsi perbankan syariah oleh sebagian responden. Dari seluruh hasil survei pertama, para UMKM memilih bank syariah sehingga bank syariah menjadi jawaban tertinggi, namun dari hasil survei transaksi UMKM via KRIS bank konvensional dan bank syariah memiliki perbedaan yang tipis, dikarenakan bank yang mereka daftarkan yang beragam. Kesimpulannya, hasil survei menunjukkan bahwa sektor UMKM menanggapi positif terhadap digitalisasi dalam layanan perbankan syariah. Adopsi teknologi seperti mobile banking dan KRIS terlihat tinggi, menciptakan peluang pertumbuhan bagi perbankan syariah. Meskipun pilihan Bank BCA dan Bank Syariah Indonesia mendominasi, variasi dalam pilihan menunjukkan pentingnya memberikan opsi yang beragam. Tantangan dalam adopsi teknologi perlu diatasi melalui upaya edukasi dan peningkatan user-friendly. Dalam rangka pemanfaatan peluang ini, penyedia layanan perbankan syariah harus fokus pada pengembangan layanan digital yang lebih intuitif dan mendukung kebutuhan UMKM, memastikan keberlanjutan pertumbuhan di era digital ini. Tantangannya dan solusi. Tantangan yang dihadapi dalam digitalisasi perbankan syariah mencakup keamanan data dan transaksi, serta keterbatasan literasi digital di kalangan UMKM. Keamanan data menjadi fokus karena sensitivitas informasi keuangan, sedangkan keterbatasan literasi digital di kalangan UMKM dapat menjadi hambatan dalam adopsi teknologi. Solusi yang diadopsi untuk mengatasi tantangan tersebut melibatkan penerapan sistem keamanan yang kuat dalam platform perbankan syariah. Ini termasuk investasi dalam teknologi canggih untuk melindungi data dan transaksi dari ancaman keamanan. Selain itu, program edukasi dan pelatihan khusus dikembangkan untuk UMKM agar mereka dapat memahami dan menggunakan teknologi perbankan dengan lebih efektif. Pendekatan ini membantu dalam meningkatkan literasi digital UMKM, memastikan bahwa mereka mampu memanfaatkan layanan perbankan digital dengan lebih percaya diri dan efisien. Sekian analisis dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.